Yas, kamu mau minum apa? Biar Mbak bikinin teh hangat. Kayaknya nggak usah deh Mbak, aku lagi ngapain apa-apa. Kamu kenapa sih? Kok mukanya kusut begitu? Dokter Romeo sudah pulang. Alhamdulillah ya Allah. Mbak tiap malam, tiap siang berdoa terus. Semoga Dokter Romeo selamat. Akhirnya dijawab, diijabah ya Allah. Yas, tapi kok kamu mukanya kayak nggak seneng gitu? Kan Dokter Romeo udah ketemu, harusnya kamu bahagia, kamu seneng gitu loh. Aku minta maaf Mbak. Maaf? Maksudnya gimana sih ya? Mbak jadi nggak ngerti gitu deh. Aku sebenarnya udah tahu Dokter Romeo sudah pulang tuh udah lama. Dan bahkan aku sama Romeo juga udah pacaran. Aku ternyata jatuh cinta sama kamu. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh jadi gitu ceritanya Yas. Tapi kenapa kamu nggak cerita sama Mbak Dia sih? Bukannya aku nggak mau cerita, tapi ini dokter yang minta. Demi keselamatan Dokter Romeo. Sekarang ini mereka tuh, dokter sama Dirga lagi fokus untuk mencari tahu siapa yang sudah memerintah sniper itu. Yes. Si Dokter Romeo itu memang sengaja mau dibunuh. Aku nggak tahu ya, cuma aku punya prasangka buruk sama keluarga Cakarinata. Ini ada kaitannya sama keluarga Cakarinata. Ya Allah. Terus nasib Dokter Romeo gimana Yas? Dokter Romeo harus balik ke rumah itu lagi. Ini semua karena Pak Baskara yang menemukan Dokter Romeo sendiri. Mbak ke belakang dulu ya. Halo sayang. Ayas, kamu udah nyampe rumah? Aku udah sampai rumah. Kamu gimana keadaannya? Kamu aman di sana? Sejauh ini sih kondisinya aman dan tenang. Maafin aku ya. Sekarang situasinya jadi begini. Kamu nggak perlu harus minta maaf. Dirga udah ngasih tahu semuanya sama aku. Pasti berat buat kamu untuk balik lagi ke rumah Cakarinata. Ya, semua kondisinya emang mendadak berubah. Karena situasinya seperti ini, aku rasa kita harus ubah rencana kita. Terus gimana jadinya? Aku rasa dengan seperti ini, aku akan lebih gampang untuk melacak siapa orang yang beli papras. Apa itu orang keluarga Cakradinata atau di luar Cakradinata. Dengan munculnya aku juga, aku rasa aku akan gampang untuk melacak. Apakah orang suara papras itu orang Cakradinata atau bukan? Iya sayang, tapi aku minta kamu untuk hati-hati di sana ya. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya sayang, aku janji sama kamu. Aku akan hati-hati. Dan setelah itu juga nanti kita bisa fokuskan untuk mengungkap misteri kematian orang tua kamu.
Aku setuju sama kamu. Tapi aku khawatir loh. Kenapa? Kamu khawatir soal apa? Aku rasa hubungan kita harus tetap backstreet deh. Kenapa backstreet? Aku padahal baru aja mau publish ke orang soal hubungan kita. Sayang, kalau kamu publikasiin hubungan kita, Pak Baskara gimana? Emang dia nggak minta kamu sama aku putus? Bu Ajeng sama Parangga gimana? Apakah mereka nggak akan ngejauh? Iya, kamu benar juga. Mereka itu adalah akses untuk mencari tahu kenapa orang tuaku bisa meninggal. Ya udah kalau gitu, aku setuju sama kamu. Berarti untuk sementara waktu kita rahasiain dulu hubungan kita ya, sampai misi kamu selesai. Aku harus kasih tahu Ajeng soal orang yang mirip Romeo semalam. Romeo? Semuanya kelihatan serius banget. Lebih baik aku dengerin dulu percakapan mereka. Kenapa Romeo sudah ada di rumah ini lagi ya? Apa bener orang yang semalam aku kejar itu bener Romeo? Tapi kalau emang Romeo, kenapa dia mukulin aku? Rom, kamu baru aja dapat update dari anak bapak. Menurut dia, memang ada orang udah hire sniper profesional untuk habisin kamu. Profesional apanya? Kalau dia memang sniper profesional, harusnya sekarang Romeo udah nggak ada di meja makan ini. Romeo pasti udah tewas, lenyap dari dunia ini untuk selama-lamanya. Dasar bodoh. Tapi kalau Mas Bas terus menyelidiki kasus ini, bisa gawat. Kalau Mas Bas sampai tahu, Pras lah yang menyewa sniper bodoh itu. Ujung-ujungnya pasti aku keseret-seret nih. Ternyata Papa masih terus menyelidiki kasus ini. Mama harus lebih hati-hati lagi. Aku nggak mau Papa sampai tahu kalau ini semua gara-gara Mama. Kok ada ya orang yang tega mau membunuh Romeo? Padahal Romeo selama ini baik banget. Emangnya kamu punya musuh, Romeo? Seingat aku nggak punya musuh. Dan aku nggak pernah berantem hebat sama orang. Aku yakin orang ini pasti iri sama kamu. Dia nggak suka lihat kamu sukses. Makanya dia mau celakain kamu. Ya, Papa juga mikirnya gitu sih. Kayaknya emang ada orang yang iri sama kamu, Romeo. Ya wajar dia iri. Karena kamu hebat, kamu sukses, karir kamu juga lancar. Apa salah satu dari keluargaku yang mau nyingkirin aku? Mama kelihatan kaget dan gugup begitu Papa kasih tahu soal sniper. Apa mungkin Mama yang nyuruh Pak Pras nyewa sniper?
Mas Rangga juga kaget. Apa mungkin karena dia iri sama aku? Bahkan sekarang dia berusaha untuk deketin Yasmin. Alisa kelihatannya kesel banget. Atau mungkin papa sendiri yang terlibat dengan penembakan aku dan pura-pura nyuruh anak buahnya untuk cari tahu, biar dia nggak dicurigai. Aku belum bisa pastiin. Aku masih harus cari tahu lebih dalam. Aku juga harus tahu apa motifnya berusaha nyingkirin aku. Ya, karena itu Papa udah minta anak buah Papa untuk selidiki terus kasus ini. Dan Papa udah minta dia untuk selidiki kasus ini sampai selesai. Benar, Pak. Kita harus tangkap penembak itu secepatnya. Ya. Intinya siapapun yang udah berusaha nyelakain kamu, dia akan berhadapan sama Papa. Makanya Papa harus tangkap dia sampai dapat. Makasih, Pak. Iya Pak, Mama setuju banget. Kita harus tunjukin bahwa kita adalah keluarga Cakradinata. Kita tidak bisa dianggap lemah. Jadi kalau ada nyenggol keluarga kita, mereka harus tahu keluarga Cakradinata sangat kuat. Iya Pak, aku juga setuju. Karena gimana pun juga, Romeo adalah bagian dari keluarga Cakradinata. Dan kita memang harus mengusut tuntas kasus ini. Dan jangan sampai biarkan dia lolos. Aku setuju, Kak. Papa harus terus cari penembak itu. Kalau perlu, Papa tambah lagi orang untuk cari penembak itu. Biar lebih cepat ketangkepnya. Sebenarnya siapa yang udah nyuruh Pak Pras nyelakain aku? Semua keluargaku berharap dalam penembakan aku ditangkap. Apa benar ini ada hubungannya sama keluarga Cakradinata? Atau Pak Pras mata-mata dari luar yang memang diutus entah oleh siapa untuk menghancurkan keluarga Cakradinata?